semuanya, jadi kita lagi di salah satu program CSR yang diadain oleh Pertamina Patra Niaga Fuel. Yuk ikutin kegiatan kita hari ini. PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Bandung melalui program CSR Berbagi Rasa dan Cerita menghadirkan kafe inklusi kopi berbagi yang berlokasi di Jalan Mars 3 nomor 40 Kota Bandung. Program ini dirancang sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap teman-teman disabilitas. Dengan suasana yang nyaman, kopi berbagi menjadi ruang yang inklusif. Untuk mengetahui lebih dalam program CSR yang dijalankan, kami melakukan wawancara langsung bersama salah satu tim dari Kopi Berbagi. Videonya saya, Boleh. Indi sama Rusdi. Punten, sebelumnya kita ingin menanyakan program CSR apa yang terjadi di perusahaan. Sebelumnya izin ke belakang dulu mungkin ya. Jadi Kopi Berbagi ini sudah berdiri dari tahun 2023. Sebetulnya Kopi Berbagi pun berdiri atas program CSR perusahaan lain. Spesifiknya dari Pertamina. Jadi Pertamina bekerja sama dengan Kopi Berbagi untuk spesifiknya memberdayakan teman-teman difabel. Jadi sebetulnya Kopi Berbagi pun bisa hadir seperti ini tuh latar belakangnya dari CSR perusahaan Pertamina kayak gitu. Tapi kami pun sebagai lembaga, sebagai perusahaan begitu tentunya punya program CSR, Corporate Social Responsibility. Salah satu hal yang kami highlight yaitu dalam aspek sosial, spesifiknya untuk teman-teman disabilitas. Karena kami memiliki keresahan tentunya bahwa kalau bahasa sekarangnya itu indis ekonomi gitu ya, untuk kita-kita aja yang mungkin bisa bersekolah, bisa berkuliah, lumayan susah juga untuk dapat lapangan pekerjaan. Apalagi teman-teman disabilitas begitu. Nah, kami berangkat dari keyakinan itu, kami ingin memiliki sikap baiklah untuk memberdayakan sama-sama dengan teman-teman difabel. Jadi program CSR kami yang pertama, kami memberdayakan teman-teman difabel sebagai pekerja. Kurang lebih harusnya ada 3-4 orang. Cuman untuk sekarang sedang proses untuk mencari pengganti. Jadi untuk saat ini hanya tersisa 1 orang. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga dalam kurun waktu beberapa bulan sekali, kayaknya sekitar 6 bulan sampai 1 tahun sekali lah, mengadakan program pelatihan. Biasanya kami itu bekerja sama dengan beberapa universitas. Contohnya bulan kemarin kami itu kerjasama sama Universitas Telkom. Kami mengadakan pelatihan barista, tapi khusus untuk teman-teman disabilitas ya gitu. Kayak gitu sih sementara yang udah kami kerjakan gitu selama kurang lebih 1-2 tahun ke belakang. Adakah pihak lain atau selain Pertamina yang terkait untuk melakukan program CSR ini? Sebetulnya kalau untuk pendanaan, pure pendanaan gitu bentuknya hibah, kami hanya menerima dari Pertamina aja. Cuman yang menjadi uniknya tuh Pertamina tuh kan mereka punya beberapa UMKM binaan. Nah, UMKM binaan ini diberdayakan juga oleh Pertamina. Di sini salah satunya teman-teman bisa lihat ada bakso ya. Nah, itu tuh salah satu bentuk UMKM binaan dari Pertamina. Kemudian diberdayakan di sini, ditempatkan di sini. Kalau teman-teman lihat juga di lantai 2 tuh ada beberapa karya anyaman dan juga rajut. Nah, itu tuh sama-sama UMKM binaan dari Pertamina. Kemudian bekerja sama dengan pihak kami Kopi Berbagi untuk menyediakan tempat berjualan di sini gitu sebagai pop-up store mungkin ya. Terus untuk kopi juga, untuk biji kopi kami bekerja sama dengan petani-petani lokal. Spesifiknya mungkin di daerah Garut, di daerah Papandayan. Kayak gitu sih. Ya, jadi kami ngambil biji kopinya ke partner UMKM yang dibina juga oleh Pertamina kayak gitu. Yang kakak jelasin tadi kan ada pembinaannya dari Pertamina gitu. Nah, untuk pembinaan sendiri itu dilakukan selama dalam kurun waktu berapa lama ya kak? Misalnya kayak setahun sekali atau 6 bulan sekali gitu. Adakah waktu spesifik? Sebetulnya nggak ada waktu tertentu ya kan, cuman mungkin yang udah beberapa kali berjalan, paling kayaknya sekitar 1 tahun sekali deh, ada beberapa program yang dilaksanakan oleh Pertamina untuk pelatihan teman-teman barista-barista kami yang baru kayak gitu. Terus kalau Pertamina mengadakan event-event tertentu,
UMKM binaan dan kami juga sebagai partner selalu diajak gitu, dan kami memiliki privilege khusus sih di setiap event-event yang diadakan Pertamina. Contohnya kayak kemarin terakhir 23 November kami itu ikut event Pertamina Ekoran Festival di Jakarta. Dan di sana juga ada beberapa UMKM binaan dari Pertamina juga. Apakah kegiatan CSR ini yang sudah dijalankan sudah berjalan baik dengan tujuan perusahaan? Sejauh ini beberapa kali sudah mengadakan pelatihan untuk masyarakat atau teman-teman disabilitas, dan alhamdulillah responnya selalu positif sih. Kami kan setelah kegiatan selalu komunikasi, dan juga kami beberapa kali mengadakan survei juga ke partner yang mengadakan kegiatan tersebut, contohnya dengan pihak kelurahan atau pihak universitas yang mengadakan kegiatan itu bersama-sama, dan alhamdulillah responnya selalu positif. Setelah menjalanin program ini ya Kak, dampak seperti apa ya sih Kak yang Kakak lihat dari teman-teman kita yang berkebutuhan khusus itu, dampak seperti apa sih Kak yang diterima sama mereka yang bisa Kakak lihat dengan diterapinnya program CSR ini? Kalau untuk dampak spesifiknya mungkin kita belum bisa sebutkan ya Kak, karena kita juga nggak mendata. Kalau dilihat dari antusiasme pendaftar, terus di dalam proses berkegiatannya, kami rasa kegiatan yang kami adakan tuh cukup sangat bermanfaat sih. Terus beberapa kali juga kami bekerja sama dengan dinas sosial Kak. Dinas sosial tuh sempat main ke sini juga, bikin konten segala macam. Dan dinas sosial juga mereka tuh punya semacam lab untuk praktik teman-teman masyarakat yang ada di Dinsos untuk mengembangkan bakatnya. Kalau teman-teman main ke Dinsos Kota Bandung, mereka tuh punya seperti kantin gitu, dan yang bekerjanya tuh teman-teman disabilitas. Nah, kami tuh bekerja sama juga dengan itu gitu. Dan ke depan pun kami sangat membuka kemungkinan untuk program CSR kami bisa bekerja sama dengan programnya Dinsos gitu, agar kami bisa memastikan bahwa program CSR kami itu benar-benar bisa berdampak gitu. Teman-teman disabilitas tuh nggak hanya cuma pelatihan, tapi mereka tuh punya ruang untuk benar-benar mengimplementasikan ilmu-ilmu yang kita berikan gitu. Untuk kedepannya, apakah perusahaan sudah memiliki atau mungkin berencana untuk mengadakan kegiatan CSR yang berbeda dengan tujuan sebagai inovasi dan mungkin ingin memberikan dampak yang berbeda? Kalau untuk inovasi atau beberapa kegiatan yang mungkin ingin diadakan yang berbeda dengan kegiatan sebelumnya, kayaknya belum ada sih Kak, kayak gitu ya. Sementara kami fokus menjalankan program yang udah ada dulu aja gitu. Jadi ke sisi pertanyaan terakhir ya Kak. Boleh. Dari Kakak sendiri, adakah harapan atau pesan dari Kakak setelah diadain program CSR ini yang diadain oleh Pertamina? Kalau harapan kami sih tentu seperti yang udah saya bilang, bahwa antara kita dan teman-teman disabilitas itu harus punya ruang dan kesempatan yang sama, baik itu dalam ranah ekonomi, politik, atau lapangan pekerjaan. Kami ingin kita memiliki kesempatan yang setara. Makanya komitmen kami yaitu bagaimana caranya kami sebagai coffee shop yang memiliki konsep coffee shop inklusi di Kota Bandung ingin memberikan dampak yang terbaik untuk teman-teman disabilitas. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan, tentunya pelatihan yang sejalan dengan ranah kami coffee shop, yaitu pelatihan barista kayak gitu, agar teman-teman disabilitas itu nantinya punya skill yang bisa diimplementasikan di luar sana. Terima kasih banyak ya kepada Kak Arwin atas kesediaannya untuk diwawancara. Jadi untuk wawancara hari ini sekian dari aku dan Lipstick. Vivi. See you Ya. PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Bandung kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan Indonesia Green Award 2025 dari Latofi School of Social Responsibility. Penghargaan ini diberikan atas komitmen perusahaan melalui program TJSL Jiwa Berdaya yang menghadirkan inovasi pemanfaatan eceng gondok menjadi produk bernilai ekonomis sekaligus berkontribusi nyata dalam penyelamatan sumber daya air.
Selain itu, dalam ajang NSIA 2024, PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Bandung berhasil meraih berbagai penghargaan, mulai dari silver hingga platinum winner pada aspek emisi, energi, keanekaragaman hayati, inovasi sosial, pengolahan limbah B3 dan non-B3, serta aspek air. Selain itu, program TJSL Fuel Terminal Bandung seperti Kopikang, Merajut Asa Kita, dan Lentera Jiwa turut berpartisipasi dalam booth pameran, menunjukkan komitmen nyata perusahaan terhadap inovasi, lingkungan, dan pemberdayaan sosial. Selanjutnya, melalui program Dreamwork dan Dreamable, PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Bandung menunjukkan kepedulian nyata terhadap teman-teman disabilitas. Program ini memberikan ruang pengembangan keterampilan, pendampingan, serta kesempatan berkarya. Inisiatif ini menjadi langkah Pertamina dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan berdampak sosial berkelanjutan. Program Keanekaragaman Hayati Green Partner 9.0 di Sumedang yang melibatkan masyarakat sekitar juga merupakan wujud nyata kepedulian perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan. PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Bandung melaksanakan kegiatan Drill Emergency pada tahun 2024. Simulasi ini mengangkat skenario penanganan vapor release dari mobil tangki LPG serta evakuasi warga ring 1 ke titik kumpul aman. Kegiatan ini menjadi wujud kepedulian Pertamina terhadap keselamatan dan perlindungan masyarakat di sekitar perusahaan dengan melibatkan koordinasi bersama secara tertib. Selain itu, ada juga program Lentera Jiwa yang merupakan inisiatif PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Bandung yang berfokus pada pemberdayaan sosial komunitas orang dengan gangguan jiwa. Melalui pelatihan keterampilan, edukasi, dan aktivitas produktif bersama masyarakat, program ini mendorong pemulihan kemandirian serta terciptanya lingkungan yang inklusif. Lentera Jiwa menjadi wujud nyata kepedulian perusahaan dalam mendukung kesehatan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Terima kasih, saya setara, saya berdaya. Mungkin segitu teman-teman penayangan video dari kami. Mungkin dari tadi kalian sudah melihat video apa yang sudah ditayangin gitu. Itu mungkin secara gambaran videonya ada di sini. Kita akan lanjutkan presentasi dari materi apa yang kita sudah observasi gitu. Oh, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Fadis, NPM 23 Saya Muhammad Abdullah, NPM 043. Saya dari Bian, NPM 046. Langsung aja ke pendapat Andanya. Gak usah profilnya udah. Menurut pendapat kami sebagai mahasiswa administrasi bisnis yang telah melakukan observasi langsung pada Kopi Berbagi, kami melihat bahwa program ini bukan sekedar kegiatan sosial biasa, tetapi juga strategi CSR yang terstruktur dan berkelanjutan. Program ini menunjukkan bagaimana sebuah perusahaan besar dapat memadukan tujuan sosial dengan nilai tambah yang dirasakan masyarakat. Sedangkan dari konsep triple bottom line, dari konsep planet, kami menilai bahwa program CSR Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Bandung telah mulai memperhatikan keberlanjutan lingkungan dengan inisiatif hijau melalui kegiatan keanekaragaman hayati Green Partner 9.0 di Sumedang. Langkah-langkah kecil ini penting untuk mengembangkan budaya peduli bumi di level komunitas. Dari konsep people, program CSR Pertamina sangat kuat pada aspek people atau human development, mulai dari Kopi Berbagi yang menguatkan komunitas sosial sampai Lentera Jiwa yang memperhatikan aspek kesejahteraan psikologis. Semuanya menunjukkan komitmen terhadap pemberdayaan manusia. Kami melihat hal ini sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih dari sekedar kewajiban moral, tetapi juga strategi hubungan masyarakat yang menciptakan sosial kapital yang besar. Sedangkan dari konsep profit, CSR semacam ini memperkuat brand image perusahaan dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Profit jangka panjang bisa terbentuk melalui peningkatan reputasi perusahaan, hubungan baik dengan komunitas lokal, peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan,
dan dukungan terhadap keberlanjutan usaha yang lebih sustainable. Hal ini merupakan investasi yang positif karena citra perusahaan kini menjadi bagian penting dari kinerja dan juga daya saing. Selanjutnya, sebagai mahasiswa administrasi bisnis, kami menilai bahwa program CSR Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Bandung, termasuk kopi berbagi dan program lainnya, selaras dengan konsep people engagement dan community empowerment, mencerminkan penerapan prinsip 3P, Planet, People, Profit, memberi pembelajaran nyata bahwa CSR bukan hanya kewajiban sosial, tetapi strategi bisnis yang berkelanjutan. Dengan pengalaman observasi dan kajian ini, kami yakin bahwa CSR dapat menjadi strategic business tool yang memberikan manfaat luas untuk masyarakat, serta berkontribusi positif pada perkembangan ilmu administrasi bisnis di masa mendatang. Jadi program CSR PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Bandung ini terbukti memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat. Program CSR tidak hanya berfokus pada bantuan sosial, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi dan sosial yang inklusif. Kafe inklusi ini, kopi berbagi menjadi satu model pembangunan berkelanjutan berbasis CSR yang mengintegrasikan pilar sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam satu ekosistem yang memampukan. Keberhasilan program ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas bukanlah kelompok pasif, melainkan aktor pembangunan yang mampu berperan aktif ketika diberikan akses, dukungan, dan kesempatan yang setara. Mungkin sekian presentasi materi CSR dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.